Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pioner semua dimanapun berada. Nah, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan di video kali ini saya pengen bercerita, memberikan informasi, juga mengupas informasi ini ya. Tapi sebelumnya sobat semua yang belum subscribe, di subscribe dulu, di like, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya biar sobat semua bisa menerima informasi-informasi terbaru yang saya hadirkan. Nah, oke, kita langsung saja ke pembahasan informasinya. Kita sama-sama coba untuk membahasnya sesuai dengan kemampuan saya, terus sesuai dengan anggapan saya. Nah, seperti ini. Peluang dari tantangan di dunia ini semuanya paralel ya. Maksud saya paralel itu ketika apapun yang terjadi di luar sana, misalkan di negara ini, itu akan sama-sama akan kita rasakan di Indonesia. Misalkan contohnya, value koin Pi di sana sekian, ya di negara ini sekian, terus pasti juga di Indonesia akan begitu. Jadi semua serba paralel. Apapun sistem yang berubah di luar sana, pasti juga begitu di Indonesia. Maksudnya seperti itu. Terus sebelum sebuah proyek hebat ini lahir, ia perlu ditempa dan ia harus melewati ribuan kesulitan dan mengatasi kesulitan ya. Jangan mengatasi masalah tanpa masalah, itu beda lagi nih. Ini pegadaian. Oke. Nah, untungnya semua orang melakukan kontak dengan jaringan Pi. Maksud di sini apapun di luar yang kita dengarkan atau dari sosmed, dari channel YouTube manapun yang kita dengarkan ya. Maksudnya bahwa ini contohnya listing koin Pi listing di Exchanger nih, di st.com, juga ada di Hobi Global dan lain-lain sebagainya dengan harga sekian. Nah, itu kan kita tidak perlu untuk percaya, dan kita juga jangan menjadi orang yang bodoh. Kita kan punya kontak jaringan Pi, maksudnya kita mempunyai akun, kita juga mempunyai informasi dari Picor Team dan Nicholas Vokalis yang akan memberikan informasi resminya. Jadi jangan pernah kita mempercayai. Jadi kita harus menjadi orang yang cerdas. Jangan menjadi orang yang mencerdaskan anak bangsa. Giliran orangnya aja belum cerdas, mau mencerdaskan anak bangsa, gimana itu ya? Jangan juga berpikiran bahwa kita ini pionernya Pi Network semua pada halu-halu. Enggak. Kita ini adalah perintis atau istilahnya pioner. Pioner itu di sini kita adalah bagian dari Pi Network. Kita bekerja untuk Pi Network ya. Jadi sementara ini kita sama-sama bekerja di proyek ini. Kita terhitung juga adalah ambil andil di Pi Network ini karena kita berkontribusi dengan ikut menambang ya, terus memberikan ide-ide, saran juga ya, dan juga merekrut anggota yang lain. Jadi kita juga ini bukan halu aja, kita juga sama-sama bekerja untuk meraih kesuksesan. Jadi jangan kita pernah mendengarkan orang-orang yang mengatakan kita ini orangnya halu dan kita ini gimana ya, orangnya bodoh-bodoh seperti itu, atau bebek dungu istilahnya ya. Jangan, karena itu adalah bahasa orang-orang yang tidak punya sekolah, tidak punya pengetahuan. Jadi biarin aja dengan mereka dengan hidupnya, dengan pengetahuan mereka. Jadi jangan kita menjadi orang yang bodoh, kita harus menjadi orang yang cerdas dengan mengetahui, mempelajari informasi-informasi yang terupdate, dan sambil kita mempelajarinya juga. Itulah ciri-ciri orang yang cerdas ya. Orang yang cerdas istilahnya mau mencerdaskan anak bangsa, gimana dia aja belum cerdas mau mencerdaskan anak bangsa. Sekolahnya aja sampai mana? Aduh, rekornya aja belum ada, rekor yang diberikan mau mencerdaskan anak bangsa. Gimana? Coba kita berpikirlah sedikit ya, kita belajar untuk menjadi orang yang lebih cerdas. Jangan mengikuti orang-orang yang bodoh-bodoh itu ya. Oke deh. Nah, semoga kita paham dengan ini semua ya sobat semua. Jadi kita adalah bagian dari Pi Network, kita ada bekerja di sini bersama-sama. Nah, makanya kita disebut dengan pioner atau perintis. Itu jadi kita harus tahu artinya apa ya. Oke, lanjut lagi dari pembahasan berikut ya. Di sini kita bahas mengenai Picor Team sedang mempertimbangkan bagaimana memperluas pengaruh Pi Network
di masa depan melalui upaya yang dipimpin komunitas, berpartisipasi dalam lebih banyak acara dan hackathon university terkemuka, dan terhubung dengan pengembang top di seluruh dunia. Nah, jadi cara untuk mengembangkan atau memperbesar Pi Network itu harus memang ada hackathon. Nah, disitulah adalah pertemuan ya top-top dunia yang mungkin ingin membangun utilitasnya atau ekonominya ya di jaringan Pi Network. Maksudnya seperti itu sobat semua. Jadi kita harus memahami ya, menyikapi apa maksud dari proyek ini yang diadakan dari Pi Network. Jangan kita tahunya untuk kapan sih open mainnet, kapan sih kayaknya. Waduh, kita harus banyak belajar lah, karena ini adalah proyek yang besar dan membutuhkan segala jenis peralatannya sampai pokoknya mapan ya. Setelah itu baru kita berbahasa open mainnet. Jadi kita bekerja dulu lah bersama-sama ya, kita bekerja tidak segampang membalikkan telapak tangan. Kita tukar langsung sekian miliar. Waduh, itu baru namanya halo guys ya. Halo sobat ya, janganlah kita berhalo-halo, kita bekerja lah bersama-sama. Oke, nah sebelumnya kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Di sini development process ya, atau Pi Network survei komunitas. Jenis utilitas apa yang paling Anda nantikan dalam proses pengembangan Pi Hackathon? Jadi utilitas ya, pasti sobat semua udah tahu atau mungkin belum tahu. Nah, utilitas dalam istilah teori ekonomi berikut ini, bidang ekonomi utilitas adalah yang erat kaitannya dengan kepuasan konsumen. Secara garis besar, utilitas berarti manfaat atau fungsi atau kegunaan suatu produk ya, yang bagi para penggunanya itu nyaman menggunakannya. Jadi semakin tinggi kepuasan pengguna, maka utilitasnya juga semakin tinggi, seperti itu. Nah, sekarang untuk sobat semua, mungkin utilitas apa yang mungkin bagus ditambahkan di Pi Network ini biar kita sama-sama nyaman ya. Nah, kalau saya sih pribadi seperti utilitas ya, misalkan membuat kartu ATM ya untuk Pi Network. Jadi bisa kita gunakan di daerah-daerah, di provinsi manapun bisa kita gunakan. Jadi sisa gesek aja ya, apalagi kalau di negara-negara lain kan bisa seperti itu. Jadi bisa juga kita gunakan di negara kita sendiri ya. Sisa gesek masuk di market, supermarket, di mall, di Indomaret, di Alfamart, sisa gesek aja gitu. Kalau saya sih sebenarnya ya seperti itulah yang memang harus ya ada supaya kita bisa semakin nyaman sebagai pengguna ya Pi Networknya. Jadi semakin banyak penggunanya, semakin nyaman, itu Pi Networknya juga bakalan semakin meroket gitu. Jadi semua pada top dunia juga pasti akan merapat ke sini. Jadi itu ya sobat, semua yang kita inginkan biar Pi Network semakin hebat. Dan ketika itu sudah terjadi, sudah dikembangkan, insya Allah open mainnet-nya pasti mau tidak mau pasti akan segera dibuka gitu. Oke deh, segitu aja informasi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar sobat semua menerima informasi terbaru selalu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you udah nonton video ini.